Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang mengikuti kajian fikih al-manhaji. Jadi sebelum kita mulai mungkin saya ingatkan kembali bahwa mengapa pada zaman sekarang ini kita perlu belajar fikih manhaji. Jadi fikih manhaji itu adalah fikih yang kita kupas mulai dari prosesnya sehingga menjadi hukum. Kita adalah mazhab Syafi'i di Indonesia ini. Jadi mazhab Syafi'i itu ada di Indonesia, Malaysia, kemudian hampir semua negara ASEAN itu ada di mereka mengikuti fikih mazhab Syafi'i. Negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Singapura. Lalu juga ada negara yang mengikuti mazhab Syafi'i di Asia Tengah itu, bukan di Asia Selatan itu Maladewa. Maladewa itu juga pengikut mazhab Syafi'i. Lalu di wilayah Timur Tengah itu Syria, Yaman, itu adalah para pengikut mazhab Syafi'i. Kemudian termasuk juga di Asia Selatan atau Asia Tengah itu adalah suku Kurdi. Suku Kurdi di daerah Turki. Sebagian juga ada di daerah Iran. Jadi Kurdi itu separuh Iran, separuh Turki. Itu mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian juga masyarakat Irak. Irak ini juga banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu di Mesir juga ada beberapa. Di Mesir itu negara yang kompleks. Jadi mereka mempunyai semua mazhab. Bahkan di Kairo sendiri itu ada fikih yang ada ada 4 masjid berdampingan. Itu masing-masing punya mazhab yang berbeda-beda. Jadi mazhab 4 tadi. Nah, dengan belajar atau mengkaji fikih manhaji ini kita terbuka ya. Kita terbuka jadi kita mengetahui proses hukumnya dan dalilnya. Sehingga kita tidak kaku dalam memahami fikih. Ini kan permasalahan yang juga sering muncul di masyarakat itu adalah kita kaku memahami fikih. Bahkan tidak ada toleransi dalam bermadhab. Sehingga apa? Sehingga tadi itu sering menyalahkan orang yang mempunyai amalan. Fikih ini paling krusial karena mencakup amalan sehari-hari. Orang sholat, orang beramal sehari-hari itu bergesekan dengan fikih, mengamalkan fikih. Nah, sementara dalam fenomena agama kita itu ada beberapa madhab. Bahkan tidak ada madhab 4, ada madhab yang juga populer itu adalah madhab Syiah. Itu juga ada di masyarakat kita. Nah, kalau masyarakat kita tidak kita didik untuk memahami fikih secara manhaji, memahami pola-pola itu akan tadi sering menimbulkan ketegangan di masyarakat. Contohnya saja misalkan mazhab Syafi'i itu kalau orang sholat subuh mesti kunut. Karena menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak menemukan dalil yang kuat yang mengatakan bahwa Nabi itu berhenti kunut. Sementara menurut mazhab Syafi'i, dalil yang beliau temukan yang sangat kuat itu menunjukkan bahwa Rasulullah kunut setelah kejadian beberapa hufaz itu meninggal itu beliau kunut itu terus tidak berhenti, dan hadis ini sangat kuat sehingga tidak bisa dibatalkan dengan hadis-hadis yang kekuatannya di bawah itu. Nah, ini yang menyebabkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap hari harus kunut. Karena Rasulullah sampai meninggal menurut riwayat Imam Syafi'i itu kunut. Tetapi mazhab lain kan tidak. Beliau ada yang mengakui bahwa ini ada riwayat yang mengatakan Rasulullah kunut beberapa saat lalu berhenti. Nah, itu contohnya. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah pentingnya fikih manhaji ini. Manhaji apalagi nanti juga bagusnya fikih manhaji itu juga diselingi dengan fikih muqorin, ya. Fikih muqoronah yang artinya fikih perbandingan, sehingga kita memahami secara sekilas bagaimana aliran-aliran fikih itu berada di masyarakat sehingga tidak ada ketegangan. Sholat taraweh ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat di satu desa bersih tegang. Gara-gara ini apa? Gara-gara
tidak memahami fikih secara manhaji, sehingga seakan-akan agama itu satu, seakan-akan aliran beribadah itu, cara beribadah itu satu dan harus diikuti semuanya. Yang tidak ikut dianggap lawan atau dianggap saingannya. Itu yang salah. Mari kita lanjutkan kajian kita dari minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai ahkamul istinja, ya. Berapa hukum mengenai istinja itu bersuci setelah buang air. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Ini ada yang menarik. Saya pernah ketemu sama orang non-muslim. Mereka bincang-bincang ketika berbicara mengenai sejarah dan peninggalan istana raja, terutama istana raja ruang yang digunakan oleh para pemimpin atau raja zaman-zaman dulu. Orang Eropa ternyata mengakui bahwa di istana mereka, terutama di tempat kerja raja itu tidak menemukan WC. Ini yang menurut mereka aneh. Kenapa di istana ini, saya ketemu sendiri sama orang non muslim yang bicara seperti itu. Kenapa di istana di barat, istana raja itu, ruangan kerja raja itu tidak ada WC-nya. Terus kemudian mereka bandingkan, ternyata di semua istana Islam itu ada kamar mandinya. Nah, ini mereka akhirnya mengakui ini yang masalah ini peradaban Kristen atau peradaban Islam itu kalah dengan peradaban Islam. Jadi Islam sejak dulu itu konsepnya sudah punya ruangan itu harus ada WC-nya. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan fikih, ya ternyata itu ada tadi ajaran istinja. Membersihkan diri setelah pasca buang air. Jadi membersihkan diri pasca buang air ini ada dua pemahaman yang muncul ketika fikih mengatakan bahwa istinja itu wajib. Itu yang pertama, bahwa yang keluar dari manusia dari dua jalan itu, yaitu jalan depan dan jalan belakang, itu najis. Ini juga istinja itu secara tadamuni, secara hukum mengindikasikan bahwa yang keluar dari jalan depan dan belakang itu najis. Mengapa kita harus istinja? Kita harus bersihkan. Lalu ada ajaran khitan. Bagi laki-laki harus ada khitan. Khitan itu kan ujungnya dipotong. Ini menurut para ulama alasannya juga sama, karena yang keluar itu najis. Sehingga mengenai ujungnya, dan ujungnya harus dipotong. Kalau enggak, tiap hari dia harus susah membersihkannya gitu loh kalau mau sholat. Nah, itu yang baik. Kita lanjutkan dengan kajian kita yaitu al-istinja'u wa adabuhu. Istinja dan etikanya. Manahu, apa mana istinja? Kalau orang Jawa sih bilangnya ya cebok ya, orang Jawa. Kalau orang mempunyai arti berbeda-beda, tapi sebetulnya yang pas ya memang istinja. Kita gunakan istilah fikih aja. Manahu wa izalatun najasati au tahfifuha an makhrajil bauli abil ghaid. Itu izalatun najasati, menghilangkan najis, au tahfifuha atau meringankan. Jadi nggak dihilangi tapi diringankan, ditipiskan. Tahfif itu artinya dikurangi komposisi najis itu sehingga tidak terlalu tebal. An makhrajil bauli. Nanti kita kaji mengapa para fuqaha mengatakan takhfif, tidak izalah secara pasti. Jadi izalatun najasati menghilangkan najis, atau takhfifuha atau meringankan najis, an makhrajil bauli, jadi dari jalan keluarnya air kencing, awil ghaiti, atau jalan keluarnya kotoran berak itu. Ma'khudun minan najja wa wal khalasu minal adha. Kata-kata istinja itu diambil, diderifikasi dari al-khalasu an-najja, yang artinya al-khalasu minal adha, bebas dari kotoran. Awin najwa. Atau dari kata-kata najwa yang artinya wal murtafi'u anil ard. Artinya dataran yang tinggi. Awin nuju. Wal khuz'u. Atau
dari nuju-nuju itu ma yakhruju minad dubur. Sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Sumya bidzalika dikatakan seperti itu syar'an secara syarak dan al mustanjia yatlubul khalasu minal adza. Karena orang yang melakukan istinja itu dia berusaha untuk bebas dari kotoran, wayak malu, dan dia melakukan pekerjaan ala izzalatihi anhu untuk menghilangkan najis tersebut dari dirinya. Kemudian waghaliban ma yustataru warofa murtafiin minal ard. Dan umumnya ataupun kaprahnya, umumnya itu orang mustanji itu istinja itu adalah tempat yang tinggi, yang ditutupi, yang tertutup dari bumi yang tinggi. Onahwuha. Liyaku bidzalika, supaya orang itu melakukan, atau tempat yang tersembunyi. Karena orang yang buang air itu kan umumnya ingin untuk sembunyi gitu. Jadi itu tabiat manusia sebetulnya. Kenapa sih kalau buang air itu sembunyi orang itu? Berarti kan ada insting dari manusia itu bahwa buang air itu ya harus sembunyi, tidak di depan umum seperti hewan gitu. Makanya kalau ada orang buang air di depan umum ya tidak ada bedanya dengan hewan. Karena orang India nggak punya WC, orang India itu. Orang nggak punya WC. Dia kalau buang air di tempat yang panjang gitu, yang kayak sungai, itu orang India. Makanya itu tidak ada dalam agama kita. Orang Islam mesti bersih. Ya dia mesti mencari tempat yang tersembunyi. Itulah. Kemudian kembali tadi kita mengatakan takhfifuha. Jadi bukan menghilangkan secara mutlak tetapi meringankan. Ini karena apa? Karena dalam agama kita, dalam fikih itu landasannya itu dzon. Jadi prasangka. Anda tidak bisa, misalkan ketika kita melakukan istinja, apakah yakin bahwa najisnya itu bersih? Ya kita nggak bisa. Makanya kemarin kan dibahas kan, dalam najis-najis yang dimaafkan itu adalah najis yang yang muncul dari bekas istinja. Bekasnya orang cebok tadi. Ini karena agama itu landasannya adalah dzon. Dzon itu prasangka baik. Jadi orang istinja itu tidak bisa dipastikan bahwa ketika dia melakukan istinja itu bersih betul. Mesti ada bekas-bekasnya, karena nggak kelihatan kan. Kita hanya meraba-meraba, itu sering ada bekasnya, itu yang dimaafkan. Ma yustanja hukmuhu wajib. Hukum istinja ini adalah wajib. Waqad dalla ala dzalika qaulur Rasul kama sayati khilal al-bahthi. Dan nanti akan ada beberapa ma yustanja bihi. Apa yang digunakan untuk istinja? Ya juzul istinja'u bil ma'il mutlaq. Jadi boleh istinja. Intinya asalnya istinja itu menggunakan air. Fit tadhiri. Wal aslu fit tadhiri, inilah pokok ataupun asalnya dalam membersihkan najis. Minan najasati, dari najis. Kama ya juzu bikuli jamitin khosinin. Begitu juga boleh istinja menggunakan barang keras yang kasar, yumkinu ayuzilan najasa, yang memungkinkan untuk menghilangkan najis. Kal hajari, seperti batu, wal warokilan, dan kertas, wanahwi dalika, dan sesuatu yang mirip itu. Ini statement ini memperkuat bahwa istinja dalam masa modern itu menggunakan air, yang kedua adalah menggunakan tisu. Jadi mungkin zaman sekarang fikih harus kita, walaupun secara tekstual fikih itu mengatakan boleh istinja dengan dengan batu ya. Tapi zaman sekarang kayaknya sudah tidak relevan gitu. Jadi kita zaman peradaban itu kan masih ada orang yang membersihkan kotoran dengan batu. Itu kan sekarang sudah ada tisu. Makanya yang benar itu ya yang pas itu bahwa batu tadi sudah bisa diganti dengan tisu. Makanya kalau ada istilah istijmar menggunakan batu itu ya zaman sekarang harus kita juga tafsirkan dengan, bukan berarti menghilangkan ya. Kita tafsirkan, kita tambahi dengan istimdal mungkin ya, menggunakan mindil. Mindil itu tisu.
Wal awalu ayastanjiya awalan bil hajari wa nahwi. Yang baik orang istinja itu menggunakan hajar, batu dan sejenisnya. Artinya juga yang baik itu sebelum menggunakan air menggunakan tisu yang baik. Ini saya melihat di masyarakat di mana di daerah Uzbekistan sudah seperti ini. Mereka cenderung untuk menggunakan tisu lalu air. Walaupun ada juga yang tisu saja. Kalau orang Indonesia enggak biasa. Jadi mereka enggak yakin kalau enggak pakai air. Ini fenomena yang kita lihat dari orang-orang kita sendirilah ya, merasakan. Coba jenengan Anda semua itu istinja dengan tisu aja tuh kayaknya belum srek gitu loh. Di hati belum srek. Masih mau mungkin menggunakan apa? Menggunakan air lagi. Semuanya istamilul ma, lalu menggunakan air. Semua itu artinya apa? Setelah selesai menggunakan tisu, diyakini sudah tidak ada najisnya yang fisik. Karena untuk membersihkan najis fisik itu daripada air itu lebih kuat dengan tisu. Jadi kadang-kadang apa namanya ada beberapa ada beberapa jenis kotoran bayi misalkan itu yang sulit dihilangkan dengan air karena mengandung minyak. Mungkin makanannya dia banyak mengandung lemak atau apa gitu. Jadi harus menggunakan tisu yang bersih-bersih lalu menggunakan air. Li'annal hajaro ini alasannya. Li'annal hajaro ini berarti juga termasuk tisu tadi. Yuzilu ainan najasati wal ma'u ya'badahu yuzilu atharuha. Karena batu tadi atau tisu tadi itu menghilangkan fisiknya najis. Najis itu ada fisiknya. Fisik itu yang kelihatan dengan mata atau tercium dengan apa? Dengan penciuman itu fisik. Najis fisik dihilangi dengan batu tadi atau dengan tisu. Wal ma'u yuzilu ba'dahu yuzilu atharuha. Lalu air itu menghilangkan bekasnya. Duna ayyukhalituha. Dengan tanpa mencampurinya. Wa ini tasara ala ahdima fal ma'u afdol. Kalau orang itu ternyata hanya menggunakan salah satu, tidak mencari tadi yang afdol itu kan dua. Tisu lalu air atau batu lalu air. Tetapi kalau hanya menggunakan salah satu, yang afdol adalah air. Li'annahu yuzilul aina wal athar. Karena air itu bisa menghilangkan fisik zatnya najis tadi dan juga bekasnya. Bikhilafi ghairihi. Misalkan tempat itu kalau kena kotoran kan kalau kita bersihkan dengan air bisa hilang secara sempurna, bahkan warnanya pun hilang. Tapi kalau kita menggunakan batu, kadang-kadang masih ada warnanya, nggak bisa hilang. Wa ini tasara alal hajari wa nahwi fa yusartu ayakunal musta'malu jafan. Kalau orang itu hanya menggunakan salah satu yaitu batu, maka syaratnya atau tisu tadi syaratnya harus yang digunakan itu kering. Tidak boleh menggunakan batu basah atau tisu basah. Ada tisu basah itu kan itu tidak boleh digunakan. Wa an yastamala qabla ayajifal khariju minal quburi aw duburi. Dan kemudian juga penggunaan istijmar tadi menggunakan batu atau tisu tadi harus sebelum kering. Kotorannya sebelum kering. Kalau sudah terlanjur kering tidak boleh. Wa alla yujawizal khariju safhatal aliyata. Aw hasyafata dzakari wa ma yuqabiluha min makhrajil bauli indal unsa. Dan tidak boleh yang kotor tadi sampai melewati pantat. Safhatal aliyatu pantatnya, pantat orang seseorang. Aw hasyafata dzakari atau juga sampai melewati alat kelaminnya laki-laki itu. Atau kiri kanan daripada alat tempat keluarnya air pipis dari orang perempuan. Itu harus tidak kemana-mana, artinya bersih gitu cara itu yang bisa menggunakan tisu atau menggunakan. Kalau kemana-mana nggak bisa. Wa al la yantaqila anil mahali alladhi asbahu athna khuruji. Dan dia juga tidak boleh pindah dari tempat dia buang air. Artinya kalau dia sudah buang air lalu jalan, itu kan kemana-mana kan najisnya. Pantatnya sudah kena najis, ini kena najis sehingga dan kemudian juga orang buang air biasanya kan ya buang air besar, ya buang air kecil kan. Jarang orang buang air besar aja itu jarang kan. Oleh karena itu
dia tidak boleh pindah. Kalau dia menggunakan tisu dan air tadi tidak boleh pindah, artinya jalan baru dia melakukan istinja. Karena ya, mohon maaf ini saya sampaikan dengan bahasa yang vulgar karena fikih begitu. Kurang jelas nanti kalau ditutup-tutupi. Jadi harus disampaikan secara vulgar. Para fuqaha juga begitu. Jadi dalam fikih ya harus seperti itu. Kemudian kama istaratu alla taqilla al masahatu an salatati ajarin aw mayanubu manabah. Kemudian juga disyaratkan harus menggunakan minimum 3 batu. Berarti kalau tisu minimum 3 lembar tisu atau yang bisa merepresentasikan 3 tadi. Hal zida alaiha. Kalau ternyata sudah menggunakan 3 batu, 3 tisu nggak bersih, harus ditambahi. Bisa menggunakan tisu lebih. Ini beda ya, harus ditambahi dengan tambahan tisu 4, ke-5 dan seterusnya. Fa illam yunadzaf al-mahal zida alaiha wa yusannu ayja'alaha witron. Tapi kalau menambahi itu sebaiknya menggunakan yang ganjil. Jadi witron yang ganjil. Jadi kalau menambahi jangan 1. Dari 3 kalau mau nambahi ya menjadi 5 atau 7 ya. Kalau satin seperti 5 wasapatin atau 7 wanawiyah dan seterusnya. Ini mulai kita mengkaji mengapa kita diwajibkan istinja, dalilnya apa? Rawal Bukhari wa Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anza fa yastanji dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang merupakan khotim Rasulullah. Jadi beliau paling sering bersama Rasulullah karena dia khotimnya, pembantunya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah itu yadkhulul khala. Nah ini menunjukkan bahwa orang Islam itu punya khala, punya WC. Khala itu artinya apa? WC. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Lalu aku membawakan untuk beliau dan pembantu yang lain idawatan min ma, satu wadah air, satu ciduk air, satu gayung air, wa anzatin. Anza itu ya semacam kayak kayu, potongan kayu gitu. Ya. Jadi digunakan untuk membatas orang sholat. Ada yang mengatakan juga itu juga riwayat lain mengatakan itu bukan anzah tapi kotoran kering. Jadi kayak kotoran hewan yang kering. Lalu Rasulullah mengambilnya lalu Rasulullah membersihkan dirinya dengan air. Ini menunjukkan bahwa orang istinja itu aslinya menggunakan al-khala'u makanu qadil hajah. Asawir min jildin. Wadah kecil dari ina itu, wadah kecil dari kulit. Anzah al-khirbah al-qasirah. Jadi semacam pecahan kecil yang turok kazuli yusalli alaiha kasutra, yang bisa digunakan untuk menjadi pembatas orang sholat. Itu hadis yang pertama. Ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan istinja dengan air. Ketika Rasulullah melakukan istinja dan Sayyidina Anas disuruh, ini kan sangat kuat bahwa itu wajib. Ya, sangat kuat bahwa itu wajib. Makanya ini berbeda dengan orang bule tadi yang tidak punya WC. Berarti kan mereka itu sebetulnya tidak ada ajaran istinja. Rawal Bukhari, makanya bahkan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang barat itu melakukan tadi itu istinja, ada tisu di kamar mandi dan kemudian ada air di kamar mandi untuk buang air. Bahkan sekarang ada WC, ada model-model WC yang sudah otomatis. Jadi dia bisa menyemprotkan air untuk istinja. Itu sebetulnya ajaran Islam. Ada yang mengatakan itu aslinya ajaran Islam. Warawal Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol atan Nabi
atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi thalathati ajar. Dari riwayat Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah suatu hari buang hajat lalu meminta kepadanya untuk mengambilkan 3 batu. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa boleh menggunakan batu saja. Al-ghaid itu artinya al-makanul munfakhid, tempat yang agak ke bawah gitu, agak ada lubangan di tempat bumi, bukan lubangan yang kecil ya, tapi lubangan yang besar. Jadi biasanya orang-orang Arab dulu sebelum mempunyai hamam, sebelum mempunyai kamar mandi, mereka seperti itu. Ya kita juga kadang-kadang wayu telaku kemudian digunakan untuk kotoran. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah bersabda, kalau kalian pergi ke tempat buang air, maka hendaknya dia membawa 3 buah batu yang digunakan untuk membersihkan setelah itu. Itu cukup baginya Rasulullah. Jadi itu dalil-dalil. Ada lagi dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nazalat hadhil ayatu fi ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ ada orang-orang yang mencintai kebersihan dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebersihan. Surat At-Taubah ayat 108. Ini menurut Abu Hurairah, ayat ini itu diturunkan kepada ahli Quba. Kenapa kok sampai mereka disebut sebagai orang-orang yang mencintai kebersihan? Kanu yastanjuna bil ma'. Jadi mereka itu sudah mempunyai kebiasaan istinja dengan air. Bahkan sebelum ayat ini turun, jadi sebelum ada ajaran istinja itu mereka sudah orang-orang ahli Quba. Ahli Quba itu ahli yang memang dicintai Rasulullah. Masjidnya dicintai Rasulullah. Rasulullah tuh setiap minggu pergi ke Quba untuk sholat. Ini sehingga menjadi sunnah sampai sekarang orang-orang pergi ke Quba setiap minggu. Rawa Muslim an Sulaiman radhiyallahu anhu an Rasulullah la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Jangan sampai kalian itu beristinja, membersihkan kotoran itu kurang dari 3 batu. Ini kalau zaman sekarang kurang dari 3 lembar tisu. Tisunya harus kalau perlu ya tisu yang besar ya. Biasanya ada sendiri. Ada tisu yang digunakan untuk istinja ada. Ini juga perlu kita ketahui ya, di Indonesia ini kan orang baru mengenal peradaban tisu baru aja. Ya, jadi apalagi di kampung-kampung itu nggak mengenal peradaban tisu baru. Karena yang pertama kali mencetuskan itu mungkin orang barat. Jadi tisu untuk tangan, ya. Biasanya yang tisu untuk istinja tuh gulungan tuh loh, gulungan, kemudian tisunya halus. Itu dipakai untuk apa? Kalau di barat, di negara-negara berperadaban maju ataupun di hotel-hotel itu kan dipakai untuk cebok. Ya sudah dipakai untuk itu, jadi jangan digunakan untuk yang lain. Jadi, tapi kan di kampung orang nggak tahu, dipakai untuk tisu makan. Jadi ditaruh di depan meja, di tempat makan bakso itu tisu gulungan itu tisu untuk cebok. Itu kalau orang barat jajan ya horor horor ketakutan ya, ini kok ada tisu untuk buang air di meja untuk makan. Ya, jadi kalau orang barat makanya dipelajari itu ada khusus tisu yang untuk, dan dia teksturnya halus karena mungkin terkait dengan kulit manusia ya. Jadi menggunakan itu, jangan ya bukan atas batu kan sama juga. Ketika orang istijmar apa terus hanya batu kan enggak, ya batu yang pas, bukan batu yang gede-gede dipakai untuk istijmar ya enggak bisa. Jadi merepotkan. Jadi pakailah dengan etika, dengan estetika. Jadi etika dan estetika. Agama itu ya etika, ya estetika. Beragama itu ya akhlak, tetapi juga peradaban.
Jangan yang apa namanya yang horor-horor dilakukan. Dengan alasan itu halal. Jadi banyak ajaran agama halal yang sebetulnya dilarang oleh agama. Contohnya para ulama mengatakan jalan kaki itu makan sambil jalan kaki itu makruh dan nggak baik. Ya. Di dalam Ta'limul Muta'allim ada di mana-mana kitab ada. Tapi apakah itu haram? Kan nggak haram, halal. Jadi tapi tidak baik dilakukan. Terus malai stanjabihi, apa-apa yang tidak bisa digunakan untuk istinja. La yasul istinja'u bimakana najsal aini au pun tanajisan li'annahu rubbama zata fi atharin najasati badala takhfifihi. Tidak boleh istinja dengan sesuatu yang mempunyai secara fisik najis. Au mutanajisan atau sesuatu yang terkena najis. Dan rubbama zata fi atharin. Karena itu kemungkinan bisa menambahi najisnya. Wong najis kok dipakai untuk membersihkan najis, enggak bisa. Tidak bisa mengurangi najis. Ini dalilnya. Rawa Al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi thalathati ajar. Fa wajadtu hajaraini wa tamastu thalitha falam ajidu fa akhadtu rawthatan fa atituhu biha. Satu hari Rasulullah buang air, lalu aku disuruh mencarikan 3 batu. Aku hanya menemukan 2 batu. Kemudian saya tidak menemukan batu yang ketiga. Lalu aku menemukan kotoran hewan kering. Saya pikir ini ya bisa dipakai. Terus saya kasihkan kepada Rasulullah 2 batu dan kotoran kering. Fa'akhudal hajaraini wal qarrawtat. Akan mengambil 2 batu wal qarrawtat dan membuang kotoran tadi. Wa qala hadariksun. Ini najis. Hadis ini pertama tidak menunjukkan tidak boleh orang istinja menggunakan sesuatu yang najis. Yang kedua adalah bahwa kotoran itu najis. Kotoran hewan yang walaupun sudah kering, itu najis. Ini yang madzhab Syafi'i. Termasuk juga kotoran hewan yang bisa dimakan. Itu najis. Ini madzhab Syafi'i. Kecuali ada madzhab Malik yang mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Ini makanya hadis ini juga menunjukkan bahwa kotoran ikan yang Anda makan itu ya najis. Nggak boleh sebetulnya. Di kita orang makan waleran itu nggak boleh karena itu najis. Tapi gimana lagi orang Indonesia sudah terlanjur membiasakan makan waleran, terasi najis. Terasi kan daging dicampur dengan kotoran ikan, terus digiling, dideplok, sehingga menjadi campur, itu ya najis. Kalau kita menggunakan aliran yang ketat, nggak boleh makan terasi. Protes demo orang Indonesia. Jadi gara-gara nggak boleh makan terasi. Wa yahrumul istinja'u bima kana mat'uman li adamin kal khubzi wa ghairi. Haram istinja menggunakan sesuatu yang bisa digunakan makan. Seperti roti kering dan lain-lainnya. Belangem ubi kering dipakai istinja, enggak boleh, haram hukumnya. Alasannya apa? Sesuatu yang mulia, makanan itu mulia. Kita wajib memuliakan makanan. Walaupun enggak kita makan tapi harus dimuliakan. Jadi jangan dihina, jangan menghina makanan. Itu. Makanya termasuk etika Islam itu kalau kamu makan nggak enak kan nggak boleh komentar. Lebih baik diam. Nabi begitu. Jadi jangan sampai kamu menghina makanan. Termasuk menghina makanan itu ya menggunakan makanan untuk istinja tadi. Makanan dipakai untuk cebok. Itu makanan manusia, jinion atau makanan hewan, makanan jin, kal admi. Kayak seperti tulang. Ini para ulama nggak tahu dari mana ini teorinya. Mungkin ada dalil juga yang menunjukkan bahwa makanan jin itu tulang. Ini saya kira masuk akal. Jadi makanya orang-orang Jawa yang kejawen itu kan kalau bangun rumah kan minta diberi kepala kerbau ya. Kadang-kadang tulang kerbau. Itu ternyata di sini makanan jin. Kalau dilogikakan ya sebetulnya mereka itu minta pertolongan jin. Dikasih makanan, dia tak kasih makanan, kamu tolong rumah saya dijaga. Asalnya tujuannya baik. Ya orang-orang dukun-dukun itu tujuannya begitu. Dia minta pertolongan jin, disuruh jaga rumah. Ya awal-awal jinnya patuh karena yang nyuruh kan dia. Dukunnya tadi yang nyuruh. Lama-lama jin umurnya kan ratusan ribuan tahun.
dukunya sudah mati, yang punya rumah sudah mati, yang menghuni itu anak keturunannya. Jinnya masih ada. Ini yang kadang-kadang mengganggu. Jadi makanya berkali-kali saya ditawari orang, Pak, di rumahnya dikasih tulang kerbau atau kepala. Jangan, jinnya kacau nanti. Dan saya lihat sendiri tuh di beberapa bangunan yang dulunya dikasih sesajen kepala kerbau itu, akhir-akhir ya memang jadinya jadi agak serem, ada jinnya. Yang kadang-kadang walaupun dia nggak mengganggu, tapi ya orang terganggu kan, karena dia ada makhluk. Wa yarumul istinja warawa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani da'iyal jin. Ini dalilnya. Dari Ibnu Mas'ud riwayat Imam Muslim, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, atani da'iyal jin. Aku didatangi orang yang mengundang jin. Fadhabtu ma'ahu, lalu aku pergi bersamanya. Faqara'tu alaihim Al-Quran, lalu aku bacakan kepada mereka Al-Quran. Qala basa'aluhu zat. Jadi Rasulullah ini diajak oleh orang yang suka memanggil jin. Berarti Rasulullah sendiri itu sebetulnya mungkin bukan orang yang spesialis untuk berkomunikasi dengan jin. Jadi ada orang mungkin dalam sekarang ini ya orang paranormal ya. Jadi Rasulullah diminta paranormal untuk membacakan Quran kepada jin. Lalu jin tadi itu minta tambahan kepada Rasulullah. Faqala lakum kullu admin dzikra smullahi alaihi. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian boleh makan semua tulang yang dibaca, yang menyembelihnya dengan nama Allah. Berarti ini dalil yang menunjukkan bahwa jin itu makanannya apa? Tulang. Yaqa'u fi aidikum, yang jatuh di tanganmu, au faru ma yakunu lahman, yang lebih luas daripada apa yang itu berupa daging. Wa kul barotin alfun lidawabikum. Setiap bakroh itu kayaknya kotoran ya. Itu alfun likuli barotin alfun lidawabikum. Jadi itu tempat pengembala, tempat bakroh itu tempat kemungkinan sepertinya penempatan onta. Alfun lidawabikum, tempat untuk mengembala hewan-hewan kalian. Berarti ini menunjukkan bahwa jin punya hewan sendiri. Jadi punya hewan yang beda dengan hewan kita. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, fala tastanju bihima, maka kalian jangan menggunakan kotoran dan jangan menggunakan tulang untuk istinja. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Karena sesungguhnya keduanya yaitu kotoran dan tulang tadi itu makanan saudara kamu yang dari jin. Wa inda Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, la tastanju birrawthi wala bil idham. Jangan kalian istinja dengan kotoran dan jangan dengan tulang. Fa innahu zatu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah bekal saudara-saudaramu dari jin. Ini dalil sahih, hadis sahih yang menunjukkan bahwa kotoran tulang dan kotoran itu adalah tidak boleh digunakan untuk istinja. Wa yuqasu ta'amul adami ala ghairihi min babi aula. Maka makanannya orang Bani Adam yang sudah kering apalagi tidak boleh. Makanannya jin aja enggak boleh. Hanya roti, makanan-makanan yang kering walaupun sudah enggak dipakai, enggak dimakan, tetap harus dihormati. Tidak boleh digunakan untuk istinja. Yahrumul istinja'u bi kulli muhtaramin. Dilarang istinja menggunakan sesuatu yang mulia. Kajus hayawanin mutasilin bihi. Seperti bagian dari badan hewan yang masih hidup. Enggak ada batu, enggak ada lain-lainnya, lalu ada kakinya kambing. Kamu gunakan untuk istinja enggak boleh. Kayak seperti tangannya hewan, warijli dan kaki hewan. Baminal adami min babi aula, apalagi dengan Bani Adam. Tidak boleh li'annahu yutanafa ma'al takrimihi, karena itu bertentangan dengan penghormatan. Penghormatan maksudnya walaupun sudah mati ya, ada jenazah sudah mati. Lalu kamu gunakan untuk istinja enggak boleh. Manusia tetap dihormati walaupun sudah meninggal. Fa in kana juz'ul hayawani munfasilan anhu,
apabila badan dari hewan tadi sudah terpisah, bahkan tahiron, dan itu suci, kasya'rin makulil lahmi. Seperti bulunya hewan yang bisa dimakan. Wajil tilmetati, dan begitu juga kulitnya bangkai yang sudah di alamat bui yang sudah disama. Jaza dalika. Para ulama mengatakan boleh melakukan istinja seperti itu. Demikian saya kira kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang tanya ya. Barangkali ada yang tanya, silakan ditulis di chat itu. Ada pertanyaan ini yang sudah masuk mengenai tempat istinja. Di beberapa bangunan membangun tempat istinja menghadap kiblat. Apakah diperbolehkan? Sementara beberapa pemahaman bahwa tidak boleh menghadap kiblat. Nanti akan kita bahas ya kajian ini. Jadi adabul istinja, cara-cara yang diharamkan menghadap kiblat dan memungkuri kiblat. Jadi yang diharamkan itu tidak hanya menghadap kiblat tapi membelakangi kiblat. Jadi diharamkan istinja menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu para ulama mengatakan apabila di tempat yang terbuka. Seperti di padang pasir atau di tempat-tempat yang terbuka. Kalau tempat itu tertutup, itu boleh. Jadi tempat itu tertutup itu seperti WC tadi kan di rumah. Itu boleh karena ada pintunya. Makanya harus ada tutupnya. Jadi tempat untuk WC-nya harus ada tutupnya. Jangan buat WC nggak ada tutupnya. Ada kan beberapa masjid yang WC-nya nggak ditutup, itu seperti buang air kecil itu di masjid-masjid itu yang untuk laki-laki itu loh. Kadang-kadang kan hanya berdiri begitu. Itu kurang baik kalau kondisinya menghadap kiblat. Kecuali kalau tertutup. Ya walaupun menurut madzhab Syafi'i itu makruh ya kecuali yang di luar di halaman terbuka menghadap ke kiblat. Makanya ini ya bagusnya tetap jangan menghadap kiblat dan jangan memungkuri kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Bagusnya walaupun di dalam rumah kalau bisa. Makanya kalau Anda mendesain rumah, konstruksi rumah itu disesuaikan supaya WC-nya itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Bukan arah barat dan timur. Karena kiblat itu beda-beda. Kalau di sini Indonesia ya kiblatnya barat. Membelakangi berarti menghadap ke timur. Kalau menghadap kiblat berarti menghadap ke barat. Tapi di Madinah misalkan itu menghadap ke selatan. Membelakangi berarti menghadap ke utara. Kenapa jin umurnya ribuan tahun sedangkan manusia hanya puluhan tahun? Ya ini rahasia Allah ya. Seperti pohon kan ada yang ribuan tahun. Jadi ada yang tidak. Jadi masing-masing punya umur sendiri-sendiri. Konon manusia itu juga umurnya panjang dulu. Baru umurnya umatnya Nabi Muhammad yang pendek-pendek. Jadi konon itu nabi-nabi dulu umurnya panjang-panjang. Bahkan ada di riwayat itu ada nabi yang konon belum meninggal sampai sekarang. Itu Nabi siapa? Nabi Khidir. Menurut para sufi, ulama sufi itu masih hidup. Berarti kan umurnya panjang-panjang. Jadi ada juga umur yang tidak pas. Tapi umurnya Nabi Muhammad ini karena ada suatu hadis juga mengatakan umurnya umatku itu ya sekitar 60 tahun. Beliau meninggal umur 62 tahun. Jadi itu yang umurnya. Jadi tidak ada alasan, itu hak prerogatif Allah untuk memberi umur panjang. Dan umurnya sudah ditentukan, kita sudah ditentukan umurnya. Jadi umurnya ada yang pendek, kecelakaan, mati, dia meninggal gara-gara. Makanya disuruh doa supaya diberi umur panjang, disuruh sedekah dan silaturahmi supaya umurnya ditambahi. Maka kalau ada yang lain masih silakan tanya. Ditulis saja di situ. Jadi itu sekali lagi pentingnya kita belajar fikih manhaji ini supaya kita memahami logika fikih. Jadi kita memahami fikih tidak hanya secara amalan-amalan yang kaku, tetapi kita memahami konteksnya tadi. Makanya kalau kita tidak menggunakan fikih secara manhaji itu ya kaku. Ajaran kita kayak tadi itu kita tidak bisa menggunakan, kalau kita tidak menggunakan fikih manhaji tidak berani mengatakan bahwa istinja itu boleh menggunakan tisu. Karena apa? Karena Nabi menggunakan batu.
Nggak bisa kita ganti dengan tisu, Nabi menggunakan batu. Kan itu kan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Akhirnya muncul teori apakah fikih, apakah semua ajaran itu logis atau tidak logis. Lalu muncul pemikiran, pandangan bahwa ada yang logis, ada yang tidak logis. Yang tidak logis nggak bisa dilogikakan. Seperti orang dilarang makan daging babi, itu tidak logis. Ada yang mencoba melogikakan. Itu karena mengandung cacing pita. Karena dia menambah dengan logika yang dipaksakan, akhirnya bingung. Pak, itu tetangga saya tiap hari makan babi kok nggak kena cacing pita. Nah, ini repot. Kalau kita salah menggunakan sesuatu yang aslinya tidak logis, ya jawabannya ya memang diharamkan gitu aja. Nggak usah bilang daging babi itu mengandung cacing pita. Karena agama kita melarang gitu aja. Kalau khamr jelas itu memabukkan, ada alasannya. Tapi kalau daging babi kan sulit kita memberikan alasan. Ya, karena banyak orang-orang Cina tuh gemuk-gemuk makanya babi. Jadi nggak bisa. Jadi harus mengatakan itu. Nah, ini sama. Apakah istijmar menggunakan batu itu logis atau tidak? Kalau kita mengatakan itu logis ya berarti bisa menggunakan tisu tadi atau apa lain. Kemudian di dalam kitab fikih juga yang fikih yang lebih detail itu dilarang menggunakan sesuatu yang licin seperti kaca. Itu tidak bisa digunakan untuk istijmar. Harus yang kasar, yang kemudian juga ada keterangan lagi yang bisa menyerap kotoran. Jadi bisa menyerap cairan ataupun basahnya kotoran itu bisa diserap. Itu adalah kriteria ya kita dalam menggunakan istijmar. Sekali lagi bahwa ini menunjukkan bahwa kotoran manusia, baik itu kotoran yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu najis. Aslinya najis, apapun yang keluar. Walaupun itu berupa yang non kotoran ya, misalkan darah. Nah, dicualikan nanti ada pembahasan yaitu air sperma manusia. Itu tidak najis. Karena tadi berkontradiksi dengan ayat yang mengatakan bahwa manusia dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan manusia dalam Al-Qur'an. Aku jadikan dia yang dalam itu walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan bani Adam. Kalau kita mengatakan bani Adam itu air mani itu najis, berarti kan manusia tercipta dari sesuatu yang najis. Nah, ini menurut logika para fuqaha nggak cocok. Yang benar ya memang enggak. Nyatanya Nabi itu pada beberapa riwayat itu tidak mencuci bajunya yang kena air mani, tapi cukup digaruk-garuk gitu. Pakai daun bisa dipilih daun yang memang satu dia kasar, dia bisa menyerap air. Jadi itu namanya kias. Kias itu menyamakan hukum pada sesuatu yang mempunyai alasan hukum yang sama, kuat gitu loh. Jadi ada kesamaan, misalkan daun tadi dengan, kecuali daunnya itu tidak bisa menyerap air, kemudian daunnya itu basah, tadi kan kebetulannya harus kering kan. Jadi cari daun yang kering, kemudian menyerap air dan kasar. Itu kriteria dasarnya seperti itu, kriteria kasarnya. Kalau sampai nggak menemukan batu, ya nggak menemukan air, makanya kalau masih bisa menemukan batu ya jangan pakai daun dulu, harus pakai sebaiknya urutannya kan gitu, urutannya kan air, lalu batu, lalu hal-hal lain yang tidak bisa ditemukan. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tempat yang di waktu yang akan datang. Ini ada yang mengusulkan bahwa ngajinya ditambahi waktunya. Nanti insya Allah nih, memang kita lagi coba untuk menambahi hari Selasa, tapi belum fix nanti karena waktunya padat sekali. Ada ngaji di darat dan di pesantren juga. Kemudian ya kita bisa ngaji dan bisa mengikuti secara istiqomah. Yang penting kan istiqomah, ngaji dikit-dikit. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.